Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa SDD, calon guru penggerak asal SD Negeri 056587 Pantai Sampah, Kecamatan Muarok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dampak yang saya rasakan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak banyak sekali, mulai dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Jadi dari beberapa modul ini semuanya membuat saya merubah mindset saya yang awalnya saya hanya ingin mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, dan saat ini saya merubah mindset itu. Mulai dari modul 1 ada paradigma dan visi guru penggerak. Jadi di modul 1 ini saya belajar banyak apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara dan bagaimana menerapkan filosofi tersebut di dalam kelas. Mulai dari nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada visi guru penggerak dan budaya positif yang bisa saya terapkan di kelas. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan di modul 1, dan kegiatan di modul 1 ini juga sudah saya laksanakan aksi nyatanya di kelas bersama dengan murid. Pada modul 2, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, ada 3 modul. Pecahannya itu dari modul 2.1, yaitu pembelajaran diferensiasi. Kemudian ada modul 2.2, ada pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, modul 2.3 ada coaching. Ini materi yang sangat bagus sekali, yang sebelumnya saya belum pernah memperoleh materi ini. Di pendidikan calon guru penggerak ini saya dapat materi itu, dan saya rasa materi ini memang bisa saya terapkan di kelas dan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Dimana dalam pembelajaran diferensiasi ini kita memulai memetakan kebutuhan murid berdasarkan minat, bakat maupun potensi mereka. Kemudian di dalam pembelajaran sosial emosional ini saya belajar banyak bagaimana saya menerapkan mindfulness. Jadi segala beban yang ada dalam diri saya ketika dalam pembelajaran ini saya buang semua. Saya ajak murid juga untuk melepas beban-beban yang ada dalam dirinya. Itulah yang memang harus saya lakukan. Kemudian dalam kegiatan coaching ini saya belajar banyak bagaimana menemukan bagaimana membantu peserta didik, membantu murid untuk menemukan masalahnya dan membantu mereka menemukan sendiri solusinya tersebut. Jadi selama ini saya hanya membantu mereka menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan cara konseling. Tetapi dengan materi coaching ini saya mendapat pengetahuan baru bahwasanya kita sebagai guru ini bukan hanya menyelesaikan masalahnya, tapi membantu murid untuk menemukan masalah dan mereka sendiri menyelesaikan masalah itu. Dan dari sebelah kiri Bapak dulu bercerita selama 5 menit, kemudian sebelah kanan bercerita selama 5 menit. Bergantian, ya, karena teknik mindful titik. Coba kalian duduk dengan baik, duduk dengan baik, dan badannya berdiri apa? Duduk posisi dalam keadaan baik. Benar? Itu namanya praktek model SSS, ya, teknik 3 kali. Terus kita duduk dengan baik, kemudian selanjutnya kita membuat keputusan. Kita berdasarkan kelompok, ya, sesuaikan, ya. Kalau yang suka bernyanyi atau suka musik, boleh membuat tugasnya adalah memilih lampu wajib nasional. Dalam modul 3, yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, ini juga ada 3 modul. 3.1 yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua ada pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan yang ketiga ada pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Jadi di modul 3 ini kami belajar, calon guru penggerak ini belajar bagaimana menentukan program yang benar-benar berdampak kepada murid. Jadi ketika kita menentukan program, selama ini yang saya buat itu adalah program yang saya kendaki. Tapi program ini
justru ketika saya buat berdasarkan keinginan mereka, berdasarkan dengan minat dan bakat mereka, malah program ini berjalan dengan baik. Dan murid itu terlihat lebih bahagia ketika mereka melaksanakan program yang sudah saya rancang. Jadi banyak hal-hal yang saya dapat dari modul 3 ini, di mana ketika saya mengambil keputusan itu ada tahapan-tahapan yang harus saya ambil. Jadi tidak hanya memutuskan harus mengambil A atau mengambil B, tetapi ada langkah-langkah step by step yang memang harus saya ikuti agar keputusan saya ambil itu tepat dan memang benar berdampak kepada kebutuhan murid. Adapun rencana tindak lanjut mengenai pengembangan diri saya sebagai pemimpin pembelajaran, rencana saya adalah yang pertama itu saya terus mengupgrade diri saya dengan mengikuti berbagai pelatihan ataupun workshop apa saja yang bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai guru penggerak. Kemudian saya juga berusaha melakukan praktik pembelajaran di kelas, kemudian berbagi praktik pembelajaran kepada rekan sejawat ataupun rekan sesama CGP, dan saling melakukan refleksi dan evaluasi guna perbaikan berikutnya. Kemudian saya juga akan bergabung dan sudah bergabung ke dalam berbagai organisasi profesi yang bisa mendukung kemampuan saya atau kompetensi saya sebagai guru. Jadi itu hal-hal yang memang harus saya tingkatkan terus, rencana tindak lanjut yang akan saya kembangkan agar kompetensi saya terus bertambah dan kemudian saya bisa berbagi praktik baik kepada rekan guru lainnya. Sedangkan rencana tindak lanjut mengenai pengembangan sekolah, di sini saya sudah merancang beberapa program yang akan saya lakukan untuk 1 tahun ke depan, di mana program ini sebenarnya sudah berjalan dan akan saya tingkatkan terus, di mana beberapa program itu masih berjalan di kelas, kemudian akan saya naik levelnya menjadi tingkatan sekolah, dan bahkan itu kegiatan itu juga bisa saya naikkan levelnya menjadi tingkatan kabupaten. Jadi ada beberapa program, diantaranya itu kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Ada namanya kelas literasi D,
Kemudian ada beberapa kegiatan lainnya. Kegiatan ini sebenarnya sudah saya rancang berdasarkan visi dan misi sekolah yang ada. Jadi saya hanya menyesuaikan program-program yang sudah saya rancang ini dengan visi dan misi sekolah saya. Jadi untuk kedepannya program ini semoga bisa berjalan dengan baik. Kemudian terus saya lakukan evaluasi agar program ini tetap berjalan dan berkesinambungan. Demikian paparan ringkas tentang pengalaman saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Semoga apa yang saya peroleh selama 9 bulan ini dari materi dari modul 1, modul 2, dan modul 3 itu dapat saya terapkan di kelas, kemudian saya kembangkan dan saya imbaskan ke guru-guru lain. Jadi intinya bahwasanya pendidikan guru penggerak ini memang benar-benar mewujudkan atau menciptakan guru yang benar-benar menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mewujudkan murid yang merdeka belajar. Salam guru.